Hati-hati, kerjakan dengan hati. Iya. Tidak perlu bergesa-gesa. Tapi kerjakan dengan lambat. Dan hati-hati, upayakan jangan sampai meleset sedikit pun. Jadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan kita semua yang memuaskan bagi raja. Indah candi itu. Dari sini sangat megah dan menarik. Nah, kerjakan sesuai dengan apa yang sudah saya sarankan tadi. Tarik garis lurus dari ujung sebelah sana. Sana kemari. Ya, tarik. Yang lurus itu. Ayo. Ayo. Sebentar ya. Ayo. Saya tinggal sebentar. Ya. Indah candi itu. Dari sini sangat megah dan menarik. Tetapi kadang aku tidak habis pikir. Kenapa? Guna. Iya, Ki. Ada apa toh? Dari beberapa hari ini aku perhatikan wajahmu kok kusut. Merenung apa melamun? Ada apa memangnya? Aku juga kok tidak tahu ya. Tapi kalau aku perhatikan, kamu kok selalu gelisah terus. Memangnya ada apa toh Guna? Lihatlah betapa indah dan anggunnya bangunan itu. Oh iya. Aku sangat kagum dengan hasil jerih payah kita semua. Nanti dulu, bukan kita semua, tapi hasil dari karyamu, buah pikiranmu Guna. Iya, tetapi tanpa bantuan tenaga mereka, aku bukan apa-apa, Ki Umbul. Oh iya ya. Karena aku menilai sekecil apapun sumbangan tenaga mereka sangat besar bagiku. Iya. Tanpa mereka, aku bukan apa-apa. Aku menghormati mereka semua. Aku sangat terharu dengan apa yang sudah mereka lakukan, tanpa membantah apa yang kusarankan untuk dikerjakan. Ya, mereka sangat luar biasa. Iya. Dan tidak semua tahu. Kadang, jika kuperhatikan kesepian mereka, air mataku menetes karena terharu. Lah kok ada ya orang seperti kamu itu Guna memikirkan hati orang lain sampai masuk aku ke jantung hatimu gitu. Iya, hati. Maksudnya, gitu. Itu tadi sampai dalam begitu maksudku, sampai masuk ke lubuk hati. Iya, Begitu. begitu lagi. Ki Umbul mungkin belum sempat ke sana. Iya, begitu lagi. Iya. Ki Umbul mungkin belum sampai ke sana. Iya, ada saja, enak saja kalau bicara. Jangan menghina begitu ya. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa? Sembarangan. Iya. Aku juga tahu Guna. Nih, dengarkan. Orang yang berbuat baik pada sesamanya, siapapun dia, suatu saat akan mendapat balasan dari kebaikannya itu. Jadi jangan pernah sekalipun berbuat tidak baik, walau sekecil apapun. Tuh. Ki Umbul? Loh, ada apa toh Guna? Lah kok malah melongo begitu? Menatap ke arahku begitu, ada apa? Iya, yang dikatakan Ki Umbul itu benar. Apa toh ini ya? Memang aku tadi ngomong apa? Tadi aku cuma cengengesan. Mendengarkan kamu bicara kok. Ada apa toh ini? Sudah Guna. Sudah. Ki, jadi sambil berjalan tadi, Iya. Ki Umbul tidak merasa bahwa
sudah mengatakan sesuatu? Guna, enggak. Wah, ini ada yang aneh. Ada apa dengan Ki Umbul? Loh, ini kita sampai di mana tuh ini? Hah? Udah sampai mana ini? Ayo Ki, kita ke sana. Itu ke sana. Hah? Di sana ada gua. Ke gua. Waduh, ke dalam hutan begini. Wah, aku tidak ikut ah. Wah, aku takut nanti ada ular atau kalajengking atau binatang buas lainnya. Tidak tahu. Tidak mau. Bagaimana coba kalau ada itu? Takut Oh, kamu tahu? Kenapa aku mengajakmu sampai ke tepian hutan begini? Lah iya, ini mau ada apa kok sampai ke tepian dan masuk ke hutan wilayah seperti ini? Apa ini gunung apa ini? Ke Merapi loh. Sejak tadi dalam hati aku sudah bertanya-tanya loh. Lawang mengerjakan Candi Borobudur, mengerjakan Kamulan yang begitu besar dan indah yang belum selesai loh. Lah kok malah belusuan ke hutan Merapi toh? Memangnya aduh, mau mencari apa di sini Guna? Nah, Ki, ya. Inilah yang akan kita cari di sini. Loh, Guna, mbok sadar toh, mau mencari apa? Guna. Lawang yang dikerjakan ada di sana, di Kamulan Borobudur. Lah, lalu apa gunanya kita ke sini? Ki Umbul, kau tentunya paham dan tahu sekali. Iya. Bagaimana sulitnya mengerjakan bangunan itu. Bukan waktu sebentar yang sudah kita curahkan untuk mengerjakannya. Tetapi lihatlah, masih jauh dari selesai. Aku kadang merasa sedih, tidak enak hati dengan raja dan semua pembesar Mataram. Sudah sekian lama, tetapi belum juga selesai. Guna. Ya jangan merasa sedih atau itu lo merasa bersalah seperti itu toh. Aku kan yang tahu bagaimana kesulitan dan susahnya membangun candi itu. Yeah. Yang begini dan begitu, begini begitu. Belum lagi menghadapi cara berpikir orang-orang yang jumlahnya tidak sedikit, yang banyak sekali. Ya tentu saja sangat sulit. Padahal aku opo lah namanya, nggak ngerti lah. Pokoknya mataku kalau memandang bangunan itu, luar biasa, indah, cantik, anggun, sangat megah. Dalam hati aku merasa heran. Lah kok bisa ya kamu Gusti membuat bangunan megah dan besar seperti itu? Tidak masuk akal. Sungguh tidak masuk akal gitu. tapi lah kamu malah merasa masih itu masih aja kurang inilah, kurang itulah. Dos pundi to Gusti, coba dos pundi, bagaimana coba? Aku jadi bingung Guna. Mana pendapatmu yang aneh tadi, Ki? Aku ingin mendengar tuturmu, petuahmu, seperti tadi. Aneh Ki Umbul ini. Suatu saat dia bisa memberi lelucon yang menghibur, tetapi ada kalanya, walau jarang, dia bisa memberi wejangan seperti seorang guru. Tapi justru sekarang saatnya aku mengharap tutur itu keluar dari bibirnya. Kenapa malah tidak ada kata-kata itu? Aku juga ingin tahu siapa sebenarnya Ki Umbul. Karena menurutku, selama bersamaku, aku merasa bahwa dia bukan orang sembarangan. Loh, ayo, ngelamun lagi toh, ayo ngelamun. Jangan suka melamun, ya. Tidak berguna. Apalagi lamunanmu hanya memikirkan orang lain.
lebih baik Guna berpikir apa yang menjadi kendala pekerjaan kita, mencari bagaimana jalan keluarnya, bagaimana sebaiknya. Begitu Guna. Bukan. Ini masih kumpul. Apa? Ada apa toh Guna? Ada apa? Tidak, Ki. Tidak ada apa-apa. Ayo. Aku kira kamu tadi nggeremengi aku ya. Iya, ngerasanya aku ya. Tidak suka sama aku ya? Bukan. Bukan, Ki, tidak. Nah, tadi itu Ki Umbul. Ki Umbul adalah teman, sahabatku yang sangat baik, yang aku sangat suka. Maaf, Ki. Saya mohon izin masuk ke dalam gua. Aduh. Lah kok ya pakai izin segala toh? Sudah sana masuk. Nanti kalau aku sudah hilang rasa takut, aku yang nyusul juga ya. Aku nyusul kamu ke dalam ya Gusti. Sudah sana masuk. Mau semedi ya Gusti ya? Iya. Maaf, Ki. Permisi. Ya sana. Wes toh, keburu malam. Ayo masuk. Baik. Dan aku coba berbagai cara agar Ki Umbul keluar dengan ide gambarnya. Tapi tidak juga. Atau mungkin hanya kurang. Tapi tidak juga. Atau mungkin hanya hayalanku saja dengan dia. Ya, baiklah. Aku tidak boleh berharap banyak padanya. Anggap saja Ki Umbul adalah Ki Umbul yang biasanya. Ya. Aku harus mengulis semedi. Mengapa pekerjaanku dalam menyelesaikan pembangunan jadi tersendat dan tidak berasa lancar? Aku harus mulai tepat tengah malam nanti. Mau apa toh Guna kok ya masuk ke dalam goa gelap seperti ini? Ada-ada saja Guna. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru nambahi masalah kalau begini. Aduh perutku. Aduh lapar. Mau makan apa coba di sini? Aduh, di tengah hutan begini loh. Aduh lapar. Apa ini? Kenapa tiba-tiba kok ada angin kencang seperti ini ya? Aduh. Wah. Bisa keangkat terbang aku nanti. Ini angin apa tuh nih? Aduh, lah kok makin lama makin kencang saja tuh anginnya. Sekenanya aku hanya pegangan pada pohon saja. Waduh, hei, aku terangkat. Piye, woi, angin apa tuh iki? Aduh. Remek semua tubuhku kalau begini. Aduh, mumet. Mual aku sampai dihempas ke sana sini sampai ke tanah begini. Tunggu. Aku tak bangun dulu. Ya, bangun dulu. Wejan. Remek semua rasanya. Mau mulai dulu Ada-ada saja. Mana gelap begini lagi. Ada apa toh ini? Menjengkelkan begini toh yo. Hai Ki Umbul. Ada apa ini? Loh. Kok suara itu keluar dari mulutku sendiri? Ada apa tuh ini? Hai. Aku Eyang Merapi. Loh, kok suaraku? Aku sudah mancing masuk ke dalam ragamu.
kamu bisa menguasai kekuatan tiada tara. Dan kamu bisa juga melanglang sekehendakmu. Hanya kamu setingkat di bawah Gunadarma. Iki piye ta iki? Iki kok keluar dari mulutku. Aduh, lho iki apa ta iki? Aduh. Bagaimana toh ini? Aduh, sakit semua. Aduh. Sakit semua badanku. Tunggu aku tak bangun dulu. Lemak semua tulangku ini. Mulai dulu. Enaknya ketek-ketek. Sakit kabeh. Iki apa to iki ya kayak begini ini, aduh. Hei, Ki Umbul. Lho piye to iki? Lah kok suaraku keluar dari mulutku sendiri. Lah, ini apa toh nih? Padahal aku nggak ngomong apapun, kok ya bisa keluar begini toh. Aku Eyang Merapi. Ingat, aku sudah mancing masuk ke dalam badanmu, mancing ke dalam wadakmu, dan kamu kini menguasai kekuatan tiada tara. Dan kamu pun bisa menghilang dan muncul di mana yang kamu kehendaki. Hanya saja kekuatanmu satu tingkat di bawah kekuatan Gunadarma. Aduh, iki piye to iki? Aduh. Ini bagaimana toh? Aduh, Guna. Aduh, aku kok trek saja susah. Iki piye to Guna? Aduh, suaraku sampai hilang. Aku ra mudeng. Aku nggak ngerti Guna. Piye to iki Guna? Ki Umbul, tenang. Jangan kalut atau takut. Waduh. Ya? Aduh, lah kok mulutku bisa bicara sendiri begini, ada dua toh. Aduh, piye to iki? Itu piye iki? Guna. Hei, siapa kamu? Kakek ini siapa toh? Aku Eyang Merapi. Yang menjaga tempat ini, menjaga Merapi dan sekitarnya. Iya ya, tapi aku saya tidak melakukan kesalahan apapun loh di sini. Dan aku tidak merusak apapun loh. Lah kok ini loh, aku kan datang ke sini baik-baik, dan di sini sudah 3 malam. Iya, 3 malam ini, dan tidak merusak sedikit pun apa yang ada di sini. Ki Umbul, kamu orang yang baik, jujur, dan karena kejujuranmu itulah yang akan menyelamatkanmu dan memberi berkah. Duh, aku jadi bingung ini piye to karepe. Apa yang sudah kuucapkan, camkan, ya. Kelak kamu akan mengerti dan memahami. Iya, tapi jangan pergi dulu. Lo kemana toh Mbah? Eyang kemana? Pujo, Eyang. Aduh, lah kok jadi begini toh. Semuanya menjadi aneh. Aku nggak habis pikir. Ya nopo iki? Ada apa ini ya? Sia-sia saja aku di sini.
buang-buang waktu. Aku kasihan loh sama mereka yang bekerja di bangunan suci. Tidak ada yang mengawasi. Kenapa Guna tidak segera keluar goa toh? Guna, mengapa lama sekali? Baiklah, terpaksa. Aku harus masuk ke dalam gua juga, mencari Guna. Guna, menyusahkan aku saja kamu Guna. Suara apa itu lagi? Ki Umbul. Wah. Tenang. Ini aku, Guna. Waduh. Aduh, gelap begini gak kelihatan. Waduh, Guna ini. Iya. Mbok jangan membuat aku kaget, oh Guna. Aduh, bagaimana nggak kaget? Lah ujuk-ujuk mak bedunduk, tiba-tiba pundakku dicengkram tanganmu. Kaget, mana gelap nggak karuan begini loh. Aduh, Guna. Aduh, aku kira aku tadi dicengkram hantu. Sungguh, Mbok lain kali jangan begitu toh Guna, bisa mati jantungan aku nanti loh. Guna. Sudah. Tidak usah nyerocos begitu. Ayo, kita kembali ke pembangunan candi. Apa? Malam-malam begini? Iya, loh. Ayo ke Umbul. Kita harus bergegas. Kasihan teman-teman kita yang bekerja tidak ada yang mengarahkan. Nah itu dia. Kenapa kamu malah mengajakku ke hutan belantara seperti ini? Menghilang. Suara apa itu Guna? Itu suara apa Guna? Itu loh, menghilang katanya. Aku dengar dengan jelas loh. Itu Iya. Suara yang merapi. Ayo, pegang tanganku. Iya. Iya. Berdiri atau bagaimana? Begini. Iya. Sudah. Iya. Pegang yang. Iya. Tapi. Iya, begitu. Tapi kenapa harus berdiri begini? Iya. Pegang. Iya. Menghilang. Aduh. Tanganku. Kenapa jadi begini? Mana Ki Umbul? Ki Umbul. Aduh, basah, kotor semua badanku. Guna. Aduh, kenapa bisa salah tempat begini toh? Iya ya. Aduh, ini karena kamu sembrono mengucapkan permintaan itu yang merapi. Aduh, tidak sopan. Caramu tidak baik. Hingga begini kejadiannya. Aduh, lagi piye toh coba? Ini bagaimana coba? Malam-malam begini dingin seperti ini, aku lah kok masuk ke dalam air kolam yang penuh dengan lumpur. Aduh, Guna ini bagaimana? Lah kamu di mana? Aduh, dinginnya. Aduh, mana kainku cuma satu lembar begini, basah semua lagi. Aduh, lah terus kapan keringnya? Piye iki? Mana ini Guna? Cari kesana kesini tidak ada. Kemana toh Guna Dharma ini? Aku nggak bisa mencari ini loh. Guna. Tuh kan, Guna. Loh, tuh kan, tidak jawaban. Tidak ada jawaban. Wah, lah aku sebenarnya ini di mana? Di mana aku ini? Aduh, Guna. Aduh. Waduh, sudah ku cari dan ku panggil berkali-kali, tapi Ki Umbul tidak juga menyahut. Di mana dia? Jatuh terlempar kemana dia? Coba
Ya, dan aku harus menemukannya. Iya, jangan-jangan dia terjatuh menimpa batu, kemudian pingsan. Wah, ini sangat berbahaya. Ki Umbul! Ki Umbul! Ki Umbul! Ki Umbul! Duh, kasihan Ki Umbul. Harus kemana aku cari dia? Aduh. Ki Umbul! Kemana dia? Ki Umbul! Ki Umbul! Ki Umbul! Tidak ada di sini. Kemana dia? Guna keterlaluan kamu. Kamu kok ya tega meninggalkan aku di hutan belantara seperti ini toh, Guna. Loh, Ki Umbul? Iya, ini aku Ki Umbul. Sudah, jangan peluk aku. Jangan memandangi aku seperti itu. Kok seperti melihat hantu toh. Wah, aduh. Lah, di mana kita ini? Di mana? Entah. Aku juga tidak tahu. Loh, lah bagaimana ini? Nah, itu di sana itu sepertinya ada itu loh. Seperti ada istana. Atau apa itu ya? Ayo. Gunakan ilmu moksa. Ayo. Baik. Ke sana. Iya, baik. Nah, ikut mereka. Cepat. Iya. Kalau saya rasa hidup di pegunungan ini sudah bertahun-tahun. Jarang saya melihat perempuan, apalagi perempuan cantik. Tapi sebenarnya tiap hari saya kan bersama gadis cantik. Tapi saya tidak berani macam-macam dengan gadis cantik itu. Dia kan putri sematawayang Ki Sudraguna. Wah, kira-kira apa dia juga tahu perasaan saya ya? Kalau saya mencintainya. Tuh bila anak kadal. Weleh. Jebule Ki Sudraguna ada di dekat saya toh. Waduh. Maaf Ki, tapi anu. Tapi kenapa? Itu kok Ki Sudra tidak mengetahui kalau saya sudah membicarakan hati saya yang sedang gelisah kan. Betul Ki. Ayo Ki Umbul, cepat masuk ke raganya. Iya. Baik. Aku masuk ke raga itu ya, cantik itu ya. Ya, baik. Kegelisahan apa yang kau rasakan, Cantrik? Kenapa kau kelihatan berubah? Kau selama berada di Gunung Wingit ini selalu damai-damai saja. Hampir tidak pernah saya melihat dirimu sedih, kecuali kalau kau sedang sakit. Iya, terima kasih kalau begitu, terima kasih. Kelihatannya ada yang tersembunyi. Loh, kenapa? Suaramu. Kenapa? Suaraku? Tidak ada apa-apa. Suara, ya berubah sedikit. Iya, berarti saya aman kok Ki, nggak ada apa-apa. Ya baiklah, maaf ya Ki ya. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Dikala tidak ada yang orang datang kemari menemui Ki Sudra. Padahal kan saya selalu berkeinginan berbincang-bincang dengan Ki Sudra. Ya, tetapi selalu saja jarang ada kesempatan, jarang ada giliran. Nah sekarang saatnya saya ada kesempatan, tidak ada yang saya tanyakan. Kau ini aneh, Cantrik. Kamu ini ada apa? Ada.
sudah dibilang saya ini tidak apa-apa, tidak aneh. Aduh, ya kan kalau tidak aneh kan bukan saya, bukan cantrik namanya, bukan anu toh yang biasanya nemeni Ki Sudraguna ya cantrik ini toh. Aduh, tapi maaf ya Ki Sudra, bukan orang aneh, tapi orang hebat, orang pinunjul. Kalau Ki Sudraguna ini orang sakti. Cukup. Kamu tidak boleh mengatakan demikian. Loh, aku ini hanya orang biasa, bukan orang hebat, apalagi orang pinunjul. Maaf Ki, maaf. Saya mohon maaf, beribu-ribu maaf atas anggapan saya yang lancang kepada Ki Sudra. Maaf ya Ki. Lain kali jangan diulang kata-kata itu. Oh iya. Apalagi kalau sampai menceritakan kepada orang lain. Biarlah orang lain, orang di luar sana yang menilai. Oh iya. Kita hidup ini hanyalah sebagai dharma hidup, melayani hidup dan tidak ingin dilayani, termasuk dharma sebagai cantrik. Oh, jadi anu ya Ki ya, cantrik itu perbuatan yang mulia ya Ki ya. Biarlah orang lain yang mengatakannya. Oh. Kamu tidak boleh mengatakan demikian. Iya. Kalau kamu mengatakan demikian, kamu sudah mulai kedunungan sifat sombong. Oh. Paham yang saya maksud? Belum Ki, belum. Bagaimana itu? Begini. Iya. Apapun pekerjaan, dharma yang dilakukan, kita tidak boleh menyombongkan diri kepada orang lain. Oh iya. Baik secara terang-terangan atau tersembunyi. Terlebih kepada Sang Pencipta alam beserta isinya ini. Iya. Ketahuilah, manusia diciptakan ke dunia ini untuk berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Termasuk berbuat kebaikan untuk sesama. Termasuk kamu. Menjadi cantrik juga berbuat baik. Paham kan? Iya, kalau Ki Sudra menjelaskannya pelan-pelan ya paham. Ini sekarang setengah paham Ki. Loh, kok ketawanya sampai 2 kali begitu toh Ki? Apa ada kata-kata saya yang lucu atau salah? Apa saya layak jadi dagelan toh Ki? Oh iya Ki, katanya sekarang ini di luar kehidupan Gunung Wingit sana banyak orang yang dadaan jadi dagelan ya? Kamu tahu dari mana? Ya dari orang-orang yang pernah kemari itu loh Ki, sebelum bertemu dengan Ki Sudra kan harus menunggu. Nah saat menunggu itulah saya banyak bertanya tentang berita di luar dari Gunung Wingit ini. Kalau saya pikir ya Ki ya, jadi ketawa sendiri. Semula bukan orang dagelan, lah kok tiba-tiba jadi badut. Lucu tenan dunia iki ya Ki ya. Saya agak iya. Saya jadi tidak paham apa yang kamu ceritakan itu. Oh, pantas saja kalau Ki Sudra tidak paham. Begini loh Ki, tunggu saya nelen ludah dulu ya Ki ya. Orang Pengging 2 hari yang lalu datang kemari menemui Ki Sudra, mau minta bantuan, mau cari itu loh peruntungan untuk menjodohkan anaknya gitu. Nah, saya tanggap, saya tanya Ki, apa artinya kok ada orang yang dulu bukan dagelan, lah tapi sekarang ini jadi badut dadaan. Lah katanya begini, ternyata dia itu orang penting Punggawa gitu loh Ki. Dia tertuduh sebagai tersangka mencuri uang negara. Nah itu lah begitu mau diadili tiba-tiba jadi dagelan. Ngelucu gitu. Maksudnya dia menari melucu begitu. Bukan Ki, pura-pura sakit misalnya. Itu bukan dagelan. Oh lah, kalau memang sakit
Masa tidak boleh? Aku sakit. Oh iya ya. Ya sudah, tidak usah bicara. Tidak usah bicara yang tidak penting-penting. Iya ya. Biarlah itu urusannya orang pengging. Kita ini orang merdeka. Iya ya. Kita bukan orang pengging sekarang ini. Jadi ayah itu dahulu orang pengging begitu, Tri? Iya. Ketika saya meminta kepada ayah Nisekar Mayang, wah ceritanya panjang. Tapi kapan-kapan saja ya, saya ceritakan sejarahnya. Sejarah? Sejarah, Tri? Iya. Orang cantrik pembantu ayah punya sejarah. Loh. Apa yang punya sejarah itu hanya orang-orang besar saja? Apa yang boleh punya sejarah hidup itu hanya golongan bangsawan? Iya. Raja, punggawa istana, begitu? Pahlawan? Tidak. Biarpun saya ini hanya cantrik, saya juga punya sejarah besar loh. Lo malah ketawa. Sudah. Jangan bicara sejarah. Nanti saya jadi mules. Bicara yang lain saja. Misalnya bicara tentang cinta. Asik. Apa itu cinta? Kalau laki-laki bujang lapuk seperti kamu sudah tidak mengenal cinta lagi. Loh, kok bisa? Yang namanya cinta itu tidak mengenal usia. Tidak. Cinta itu hanya milik anak muda. Orang tua, meski masih bujang seperti kamu, cintanya sudah hilang. Alah, mana bisa? Biarpun kamu bujang, usiamu sudah hampir 60 tahun. Hampir sama dengan usia Romo. Ya, salah besar itu. Justru bujang lapuk seperti saya ini, kalau seandainya cinta itu berwujud, pasti setinggi Gunung Merbabu, atau setinggi Gunung Merapi, atau Gunung Lawu di timur sana itu. Alasannya? Ya karena jarang bercinta, atau belum pernah digunakan untuk bercinta. Itu ngelantur. Salah. Saya malah punya anggapan, justru bujang lapuk seperti kamu ini sudah tidak punya hasrat untuk bercinta kepada perempuan. Maaf. Buktinya, diam-diam aku mencintai kamu. Kamu ini tidak mengigau, Cantrik. Kamu ini sadar sedang bicara sama siapa? Sama anak siapa? Romo itu sakti loh. Kalau kamu berani jatuh cinta sama anak Ki Sudraguna, bisa celaka. Maaf. Aduh, maaf. Sekali lagi maaf. Kan di awal saya sudah minta maaf. Saya juga tahu kalau Nisekar Mayang itu putri Ki Sudra. Saya kan tidak boleh sembarangan. Gitu. Iya. Tapi ya apa salah kalau saya terus cinta dengan Nisekar Mayang? Tidak. Saya tidak senang kamu bicara kurang ajar pada putrinya Romo Sudraguna. Ingat ya, sekali lagi kamu bercanda dengan saya masalah yang satu ini, selamanya aku tidak mau bicara sama kamu. Dan tentu akan saya sampaikan kepada Romo Sudraguna. Ampun 1000 ampun Nini Ayu. Ampun. Maafkan hamba yang hanya seorang cantrik ini. Saya tidak akan berani berkata kurang ajar lagi kepada Nini Sekar Mayang. Maafkan saya, Nini. Maafkan saya. Saya masih ingin mengabdi kepada Ki Sudraguna dan Nini Sekar Mayang. Maafkan saya, Nini. Tadi itu cuma keceplosan. Maaf. Lah kok tiba aku ngecirimis nangis nggak karuan begini ya. Nah, Nini sudah tidak ada di tempat. Kemana dia? Waduh, jangan-jangan marah beneran ini kalau begini. Wah, kalau sampai dia menghadapi Sudraguna, hidup ini pasti celaka. Hidupku pasti hancur kalau begini. Aduh, Nini. Dewa yang agung, berilah saya pertolongan. Segerakanlah tukang perahu itu kemari, berkenan menyeberangkan kami. Berilah pertolongan pada anak kami yang sakit keras ini. Kang, tolonglah, aku mau menyeberang.
Terima kasih sekali atas kebaikan Kang Badra. Sebagai juru perahu, berkenan menolong saya. Perempuan ini berkulit kuning langsat. Payudaranya menyembul. Ya, baru kali ini aku melihat perempuan yang kubayangkan. Ini kesempatan. Maaf Kang Badra, sekali lagi maaf. Kami tidak memiliki upah berupa uang, tetapi hanya seikat jagung, Kang. Aku tidak butuh upah seikat jagung. Aku minta upah tubuhmu perempuan. Sebentar lagi kita akan sampai dan berlabuh bersama perempuan. Jangan lakukan itu. Tidak. Tak ada gunanya kau menangis atau berteriak. Dewata, sudah sebejat ibliskah aku ini? Mengapa aku hendak memperdaya perempuan yang tak berdaya? Padahal anaknya sakit keras. Ampun dosaku, Dewata. Maafkan saya, Nyi. Maafkan saya. Jika tidak keliru, kau ini tukang perahu itu bukan? Saya Badra, si tukang perahu. Saya bermaksud mengantarkan Nyi Suli kemari yang membawa anaknya untuk disembuhkan. Saya khawatir kalau dia kemalaman ada hal-hal yang tidak diinginkan, Ki. Semoga amalmu menjadi kebaikan, Badra. Iya, Ki. Iya, Ki. Saya mohon, sembuhkanlah penyakit anak saya, Ki. Sudah 3 hari ini, anak saya keadaannya seperti mati. Tubuhnya dingin, tetapi masih bisa bernafas, Ki. Tidak mau saya tetesi minuman, apalagi saya beri makan, Ki. Baiklah, Nyi. Sekarang coba baringkan anak itu di atas lantai di tikar sana itu. Baik, Ki. Maaf, Ki Sudra. Apakah anak saya bisa disembuhkan? Semoga Yang Maha Kuasa memberi pertolongan dan mengabulkan doamu. Demikian juga Yang Maha Kuasa juga mengabulkan usaha saya. Kita hanyalah diberi hak untuk berusaha atau berupaya. Terima kasih, Ki. Maaf, apakah kami diperkenankan izin pulang, Ki? Bagaimana suasana malam begini kamu pulang? Jika kamu tinggal beberapa hari di sini, itu akan lebih baik untuk menyembuhkan putramu nih. Kiranya kau lebih mencintai putramu daripada dirimu sendiri. Iya Ki, betul. Kita tunggu kompres daun tambah hingga fajar pagi, ya. Nah, tidurlah di sini di tempat apa adanya. Terima kasih, Ki. Kebaikan Ki Sudra tidak akan pernah saya lupakan. Kalau dirasa cukup. Jadi kamu itu tidak punya suami? Suami saya telah meninggalkan saya. Weh, edan tenang. Masa istri ayu begini kok ditinggal pergi? Aduh. Memangnya ya, suamimu itu gagahnya apa melebihi Gatot Kaca? Apa tampannya melebihi Arjuna?
Lah kok meninggalkan kamu saenake dhewe? Udine bodong. Hah, lari dari tanggung jawab. Mana anaknya sakit begini lagi? Ya, mungkin sudah menjadi garis hidup saya, Kang Cantre. Waduh. Lah, kamu panggil saya Kang Cantre. Iya, terima kasih. Sebentar. Lah, kamu kenapa ditinggal suamimu? Apa benar ini suamimu gagah? Dia itu dia tergila-gila janda kembang. Walah edan. Anak seorang Dembang dari Pengging. Hah? Ya. Loh, akhirnya saya harus terima keadaan. Saya sudah mengingatkan berulang kali agar suami saya tidak tergoda perempuan lain. Oh, begitu. Wah, orang seperti suamimu itu nanti akan menyesal loh. Sekarang memang sedang lupa, jadi bahagia. Ya, moga-moga saja dia kembali kepadamu lagi ya, Nyai ya. Kang, ya. Saya sudah benar-benar mengikhlaskan dia meninggalkan saya. Oh. Apapun yang terjadi, saya telah siap hidup dengan buah hati saya, Kang. Loh, ya tidak boleh begitu. Kamu itu ayu loh. Ayu, masih muda, harapan hidupmu itu masih panjang, dan kamu masih membutuhkan pendamping hidup. Suami itu penting loh bagi perempuan yang masih muda seperti kamu. Sudahlah Kang, sudah. Saya sudah memupusnya. Kalau anakmu nanti sudah sembuh, maaf, boleh ya saya mengantarkanmu sampai ke rumah. Waduh, iya. Terima kasih Kang. Iya. Terima kasih. Tapi saya bisa pulang sendiri kok. Loh. Tidak boleh. Lah, saya ini cantriknya Ki Sudraguna loh. Iya. Jadi saya merasa perlu menyelamatkan Nyi Suli sampai ke rumahmu. Nyi Suli tidak perlu itu berpikir yang macem-macem. Saya kok ikhlas melakukannya. Nyi Suli tidak perlu berpikir yang macam-macam. Saya ikhlas loh melakukannya. Tidak. Ya, tidak apa-apa. Yang namanya sungai, bengawan atau laut, pokoknya di air yang banyak pasti ada buaya. Semoga buaya yang ada di bengawan ini baik-baik semua pada orang yang mau menyeberang. Buktinya selama ini aman-aman saja. Tidak ada cerita orang naik perahu. Tidak ada cerita orang naik perahu dimakan buaya. Oh, begitu ya? Iya. Karena menurut Romo Nini Ayu, Ki Sudraguna, ya, manusia itu harus berbaik kepada sesama makhluk dengan caranya masing-masing. Termasuk saya, si tukang perahu. Ya, harus berbaik kepada binatang yang ada dalam bengawan. Sudah. Sekarang ini Ayu pulang sendiri atau saya antar? Terima kasih Kang. Saya berani pulang sendiri kok. Oh ya, bagaimana hubunganmu dengan Nyi Suli? Jadi malu. Ya sudah, semoga hubunganmu dengan Nyi Suli masih berlanjut Kang Badra. Terima kasih Nih. Tapi juga doakan saya ya, agar saya punya pendamping yang tampan, setia, penuh pengertian. Oh, tentu. Badra akan berdoa untuk Nini Ayu agar segera mendapat pendamping yang baik hati, setia, dan tidak selingkuh. Aing. Ki Umbul. Mengganggu saja. Ada apa? Awang aku masih banyak urusan loh. Ya, banyak urusan, tetapi jangan sampai melenceng dari yang utama. Utamakan kebaikan. Jangan kamu mengganggu wanita, jangan berdusta. Tidak baik. Jangan sampai kau kutinggalkan di sini. Iya, tahu. Aku tahu. Saya tidak mungkin berbuat jahat. Aku tahu batasan. Aku sudah banyak diajari petuah oleh guruku. Tahu guruku? Jadi jangan ajari aku lagi. Ki Umbul, dengarkan aku.
kita memasuki daerah sekitaran Boyolali, Klaten. Kita harus menerapkan sopan santun. Gusti kalau melihat yang itu yang putih mulus, pasti tergoda. Jangan sembrono bicara. Iya, maaf. Sudah lebih 10 hari kita meninggalkan bangunan suci. Iya. Aku merasa ada yang tidak beres lagi di sana. Loh, piye to iki? Kan di sana ada itu raga Gusti yang ditinggalkan, yang duduk bersila di pondok itu loh. Mengapa harus khawatir toh? Iya. Wong sudah diturunkan moksa kok ya. Ternyata dia merapi menurunkan ilmu lingui. Kiumbul tidak boleh dibuat sembarangan. Ya sudah. Nanti kalau urusan di sini sudah selesai, kita segera kembali ke pembangunan Kamulan Candi, ya. Ya sudah. Aku ini mau menyelesaikan ini dulu. Nah, Gusti kalau mau selesaikan pembangunan, ya sana pulang ke Sambara Budura, monggo. Pakai ajian Sukmo Ilang, Rogo Blusuk, atau Manjing Durga Gusti yang ada di pondok. Begitu saja kok repot, terserah ilmu apa saja gunakan. Terserah pakai ilmu saja terserah. Begitu saja repot, mengganggu saja. Aku harus menggunakan ajian itu untuk memantau semuanya. Tidak apa-apa. Aku ini enggak apa-apa. Aku hanya kedinginan. Kedinginan. Dulu ketika Nini masih kecil, saya yang mengantar kemana-mana. Tapi ya itu, di sekitar gunung kan jarang orang tinggal. Sekarang saja sudah mulai 1-2 yang tinggal di pegunungan. Lagi pula Nini sendiri sekarang sudah mulai berani bermain ke tepian Bengawan. Aduh, itu bahaya loh Nini di Bengawan. Malah tadi bermain-main naik perahu saat mengantar Mbah Jirah. Aduh Nini, hati-hati. Kalau dihitung-hitung usia Cantrik itu sudah tua juga ya? Sepantaran Kanjeng Romo ya? Biarpun sudah tua tapi kan masih ting-ting. Maksudnya ting-ting bagaimana? Alah itu loh maksudnya ya masih perjaka tulen. Belum mempunyai istri atau pendamping hidup begitu. Begitu. Kalau laki-laki sudah punya istri tidak lagi ting-ting, tapi ting-tong. Ibarat tabuhan suaranya sudah tidak karuan. Apalagi kalau istrinya lebih dari 1. Walah wes suaranya nggak karu-karuan banget. Belum lagi kalau itu yang suka main perempuan, suaranya nggak jelas. Begitu. Iya Nini. Atau karena Cantrik tidak laku ya? Bukannya tidak laku. Terus? Bukannya tidak ada perempuan yang tidak mau dengan saya. Saya itu sering takut. Iya, sering membayangkan seandainya nanti punya istri, bagaimana caranya membahagiakan istri. Ya, kalau membahagiakan cinta. Kalau yang membahagiakan yang lain, kalau tidak bisa kan repot. Belum lagi kalau nanti punya anak kecil. Ya ampun repotnya. Pasti saya harus ngomong, istri saya harus masak, mencuci, cari kayu. Itulah kekhawatiran saya Nini. Makanya hingga sekarang saya baru memikirkan pendamping. Iya. Cantrik. Loh. Kok ketawa? Ada apa tuh ini? Aduh, memangnya pendapat saya ini lucu apa?
Iya. Yang saya ketawakan itu ya, apakah Cantrik setua ini masih ada yang mau? Lagi pula di usia tua kan sudah tidak semangat lagi, Trik. Ya semangat hidup ya, semangat yang lainnya. Kok semangat yang lain itu maksudnya apa tuh? Maksudnya semangat kalau cari istri yang muda dan cantik. Iya, semangat. Sudah. Bicara sama kamu tidak pernah nyambung. Oh ya? Oh ya, Trik. Boleh saya tanya sesuatu? Oh iya, boleh. Mau tanya apa? Kedengarannya serius ini sekarang. Apakah dulu ketika Romo masih muda juga tampan? Waduh, itu jelas. Pasti itu tampan. Putrinya saja cantiknya seperti ini kok. Seperti Dewi Tara begini. Masa Romonya tidak tampan? Apalagi ibumu. Jelas cantik sekali. Iya. Maka dari itu, ibu yang cantik serta dari ayah yang tampan atau ganteng akan lahir putra yang bagus, yang ganteng, cantik. Wah, perempuan ya cantik seperti kamu ini nih. Beda dengan saya ya. Saya malu lah, jadi tahu diri. Loh, ada apa? Kok tiba-tiba terdiam? Apa yang kamu bayangkan ini? Ketika saya masih mengenal ibu, usia saya masih kecil. Iya. Jadi saya tidak begitu ingat wajah ibu saya. Oh, sebenarnya mudah kok mengenali ibu Nini Ayu. Begini caranya, cukup bercermin di telaga yang bening. Nah, kira-kira tidak jauh beda dengan wajah Nini Sekar. Wong Kanjeng Romo itu kalau sedang bincang-bincang dengan saya selalu mengatakan bahwa wajah Nini tidak jauh berbeda dengan ibunya. Maka kalau Romo rindu, Ki Sudraguna itu berlama-lama mengamatimu. Begitu ya, Trik? Iya. Trik, boleh saya menyampaikan rasa padamu? Waduh, kira-kira rasa apa itu ya? Bukan rasa cinta, apalagi rasa benci. Jujur juga ya, saya jadi takut kalau rasa cinta ini menimpa pada diri saya. Cantrik tidak boleh berkata seperti itu lagi. Sudah saya ingatkan berkali-kali. Iya, maaf, saya lupa ini. Aduh, kok suka lupa, gila begini loh. Begini, Trik. Iya. Akhir-akhir ini, ketika saya sering bergaul dengan banyak orang, ada perasaan bahagia, seperti merdeka begitu. Karena ternyata di luar sana banyak orang yang baik, ramah. Apalagi kalau mereka tahu kalau saya ini putranya Kanjeng Romo. Saya merasa tersanjung dan terhormat atas nama besar Kanjeng Romo. Nah, itulah kelebihan Nini Ayu dibandingkan dengan putri-putri kebanyakan. Lah lantas yang mau ditanyakan Nini Ayu pada saya kira-kira soal apa ya? Tidak. Loh, kok? Akhirnya saya malu untuk mengatakan pada Cantrik. Katakan saja, Nini. Meskipun kamu sudah seperti keluarga atau bahkan seperti saudara, tapi rasa ini... Maaf Nini, maaf. Apakah Nini Sekarmayang mulai kasmaran pada pemuda lain ya? Sebenarnya saya tidak tega kalau Sekarmayang turun gunung, sekalipun itu hanya mengantarkan orang yang sedang berobat kemari. Sebab di luar sana banyak pengaruh. Bukankah banyak pergaulan itu lebih baik, Ki? Benar. Tapi usia yang masih terlalu muda itu labil. Seharusnya ada yang menemani kemana. Ya, menemaninya kemana perginya Sekarmayang itu? Menemani kemana Sekarmayang pergi? Seharusnya ada yang menemani kemana Sekarmayang pergi. Seharusnya orang tuanya yang mengawasi, mendidik. Tapi pekerjaan saya juga terlalu banyak. Tetapi pekerjaan saya juga terlalu banyak.
banyak tamu yang membutuhkan tenaga dan pikiran saya. Iya. Lah, ketika saya mau mengantar atau menemani Nini Sekar Mayang, dianya tidak mau. Itulah yang saya khawatirkan. Sementara saya tidak rela kalau dia bepergian sendiri, Cantrik. Iya. Semakin hari Sekar Mayang tumbuh menjadi remaja yang cantik. Saya baru merasakan orang tua memiliki anak gadis ibarat memiliki pecah belah. Harus dijaga jangan sampai tergores, apalagi pecah. Ya, ini saya baru sadar. Meskipun sudah bertahun-tahun saya dipanggil Pak. Iya. Bahkan orang pintar. Iya, betul. Baru malam ini saya sadar bahwa saya ini sudah tua. Iya, Ki ya. Cantrik. Iya, Ki. Aduh, malah ngantuk. Cantrik. Diajak bicara kok malah tidur. Kamu sudah ngantuk? Cantrik. Biarpun kamu ini kadang membuat kesal juga, suka sembrono, tapi saya senang kamu sebagai teman di sini. Bahkan kalau sedang wuro-wuro, sedang nembang, kamu membuat saya menjadi terpingkal-pingkal. Air jernih mengalir tenang di sungai yang besar. Bahkan pantulan cahaya rembulan tampak bergerak-gerak di kedalaman air yang tenang. Sungai besar ini memiliki makna apa yang saya lihat, bahkan saya rasakan. Bulan bersinar terang di atasnya. Aneh sekali. Pusaka itu mirip sekali dengan pusaka keris. Aneh sekali. Pusaka itu mirip sekali dengan pusaka keris. Hanya mirip keris, tetapi mengeluarkan cahaya merah jingga. Anehnya lagi, keris itu mengambang dan tidak hanyut. Ya, sebaiknya aku ambil saja. Jangan, Gel. Romo, kenapa tiba-tiba Romo ada di belakang saya? Dan mengapa Romo tidak mengizinkan saya mengambil pusaka yang mirip keris itu? Romo? Apa yang terjadi? Aku baru saja melihat, tapi ternyata aku bermimpi. Kau baik-baik saja, Ger. Romo mendengar ucapan saya. Ucapanku ya sendiri tuh. Romo mendengar ucapan aku. Tidak. Aku harus menyembunyikan mimpi yang aku alami. Ya, aku harus menyembunyikan mimpi itu. Kamu baik-baik saja, Ger Cahayu? Iya, Romo. Kamu baru saja mimpi. Entahlah, Romo. Mungkin saya kecapean setelah mengantar Mbah Jirah di tempat penyeberangan perahu tadi siang. Romo sudah mengingatkan, jangan terlalu jauh kalau bermain. Romo sudah mengingatkan, jangan terlalu jauh kalau bermain. Lagi pula, Romo sudah mengingatkan agar kamu tidak usah mengantar Mbah Jirah. Biar Janaloka saja. Janaloka yang mengantar, tapi kamu berkeinginan mengantar. Ya sudah. Kamu lanjutkan tidurmu ya, nak ya? Iya, Romo. Terima kasih, Romo, memperhatikan Sekar. Awas ketimpa.
Tenang. Awas sampai kena. Ini pakai daun dulu. Pakai daun jarak maksudku. Pakai ini. Daun jarak, kasih daun jarak. Itu yang sabar dulu itu, tolong itu. Siapa yang bertanggung jawab? Iya. Aduh, bagaimana ini urusannya? Soal poin kasih tanggung jawab. Tanggung Kumpul juga mana jawab. dia? Ayo kita bahkan dia Kiumbul. Mana Kiumbul? Mana? Mana ini? Cari dia. Mana orang itu? Sudah 3 hari ya. Iya, benar. Kita bekerja dengan arahan sekali. Sekali benar. Terus aja. Sorry. Ganti-gantian aja nih, tumbuk. Ya oke. Sudah 3 hari kita bekerja dengan arahan sekali dari Gunadarma. Wah, jadi berantakan semuanya. Bagaimana ini jadinya? Kenapa tersendat-sendat begini ya? Itu kakimu itu. Saya cepat obati dia. Yang banget. Aduh, angkat dia, angkat. Ayo. Kasihan itu angkat. Ayo cepat, ayo. Pelan. 1, 2, 3, ayo. Ayo. Bambunya kena kakinya lagi. Apalagi Gunadarma. Oh, Eyang. Ya, aku Eyang Merapi. Pulanglah ke pembangunan candi. Di sana sedang kisruh. Apa Eyang? Para pekerjamu, cepatlah. Tapi bagaimana caranya? Sekarang saja aku sudah terpisah dengan Ki Umbul. Karena menggunakan ajian yang Eyang berikan. Dan aku tak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Ki Umbul. Sudah, tidak usah sedih, ya. Jangan risau. Biarlah aku yang menjaga Ki Umbul. Dan tugasmu, pulanglah. Tapi Eyang? Tapi Eyang apa? Kau pasti tahu caranya, ya? Jangan salah memperlakukan ilmu yang kuberikan padamu. Kau pasti tahu caranya. Jangan salah memperlakukan ilmu yang kuberikan padamu, ya? Gunakan cara dengan sopan santun sebagai orang Jawa. Hormatilah adat kita. Maafkan saya. Maafkan. Saya yang tidak mengerti tata krama. Ampuni saya, Eyang. Baiklah, Eyang. Saya akan kembali ke pembangunan candi. Dan saya berjanji, saya akan merawat ajian moksa yang sudah Eyang percayakan kepada saya. Saya akan menghormati dan menjaganya. Saya pamit, Eyang. Eyang? 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 Eyang Merapi menghilang, pergi bersama angin ribut yang tak beraturan. Ki Umbul, jaga dirimu, Ki. Aku harus kembali. Saatnya nanti akan kucari engkau, Ki. Moksa, antarkan aku ke pembangunan candi. Antarkan aku. Bagaimana bisa? Hebatnya. Hebat sekali. Dia bisa membawa angin. Lihat ini. Wah. Sudah. Sudah kenapa? Mana yang sakit? Mana yang tertimpa batu atau bambu? Gusti Gunadarma tertimbun reruntuhan. Iya, Waduh, bisa begitu ya? Apa ini? Sebenarnya, di mana aku? Betulkah aku di pembangunan candi?
Sepertinya aku pernah mengalami hal begini. Pikiranku sedang dipermainkan oleh ilmu menjelakkan tubuh dari yang merapi. Ya, baiklah, akan kuikuti apa yang terjadi. Aduh, kakiku. Aduh. Maafkan saya. Saya pergi karena urusan penting. Tak kusangka seperti ini kejadiannya. Aduh, kami semua tidak tahu harus apa yang harus kami kerjakan. Itulah sebabnya, karena tidak ada yang mengarahkannya, akhirnya kami mengerjakannya dengan pendapat sendiri. Tetapi ya salah, malah petaka yang kami dapat. Ya, sudah. Sekali lagi, saya minta maaf. Tadinya kami sudah putus asa, mau dilanjut atau tidak ya pekerjaan ini. Tentu dilanjutkan. Ini bukan bangunan biasa. Ini adalah tempat suci yang dititahkan oleh Maharaja Samaratungga, Raja Rakai Pikatan dan Gusti Pramodani. Pramodawardhani. Oke. Yang dititahkan oleh Maharaja Samaratungga, Raja Rakai Pikatan dan Gusti Pramodawardhani. Mengapa jadi seperti ini? Padahal ketika ku tinggalkan, keadaannya aman-aman saja. Atau jangan-jangan ada orang yang bermaksud jahat untuk menggagalkan pembangunan ini. Tapi siapa dia? Kepala sakit. Ada bayanganku, Ki Umi berteriak-teriak memanggilku. Tetapi ada bayanganku bahwa ini pernah terjadi. Tetapi kapan? Aku masih diliputi ilmu sukmo ilang, ilmu moksa yang merapi. Itu apa itu? Itu Iya. Itu awas Begitu besar perhatian Kang Badra pada Suli. Tapi maaf, sudahkah Kang Badra? Ulang Ulang semua. Begitu besar perhatian Kang Badra pada Suli. Tapi maaf, sudahkah Kang Badra memikirkannya seandainya Kang Badra akan hidup bersama dengan Suli? Saya telah memperhitungkannya. Bahkan bahaya atau akibat yang ditimbulkan pun saya siap. Saya mencintaimu. Semuanya sudah saya perhitungkan. Termasuk bila sewaktu-waktu bapaknya anak saya bertemu dengan Kakang Badra. Benar nih. Bukankah laki-laki itu telah memilih janda kembang putra Demang Pengging daripada dirimu? Kau sendiri yang mengatakan kau telah mengingatkan kepada laki-laki itu agar tidak tergoda. Tetapi laki-laki itu nekat dan telah memilih janda kembang pengging itu. Untuk itulah saya berketetapan untuk menjadikan dirimu sebagai istri Badra. Tidak kecewakan, Kang? Suatu saat nanti Kakang tidak merasa kecewa? Tidak, nih. Kalau tidak kecewa kalau saya punya anak satu? Saya yang akan bertanggung jawab atas anakmu. Artinya, kalau saya mencintai anakmu, artinya, kalau saya mencintai biungnya, saya tidak boleh menyia-nyiakan anaknya. Saya akan menganggapnya bahwa anak itu adalah anak saya. Lagi pula,
saya juga belum mempunyai anak. Terima kasih, Kang, atas perhatian Kang Badra pada Suli. Suli, sambutlah genggaman tangan Badra ini. Genggam erat dan jangan kau lepaskan. Kang Badra. Hidup saya sekarang menjadi tentram, bahagia setelah hidup bersamamu, Suli. Demikian juga saya, Kang. Semoga kehidupan saya yang baru bersama Kang Badra di Desa Palang Telu ini diberkahi Yang Maha Kuasa. Itu doa yang selalu kita panjatkan. Suli, apa yang membedakan desa Randu Kuning dengan desa Palang Telu buat Suli? Iya, tentu Suli. Itu doa yang selalu kita panjatkan, Suli. Apa yang membedakan desa Randu Kuning dengan desa Palang Telu buat Suli? Tentu saja ada bedanya, Kang. Kalau saya tinggal di Desa Randu Kuning, saya hanya tinggal bersama dengan Tole Gandu. Bila malam, saya merasa kedinginan. Tapi kalau di Desa Palang Telu, saya tinggal bersama dengan Tole Gandu, tinggal bersama dengan Kang Badra juga. Dan bila malam, saya tidak merasa kesepian lagi. Ditambah satu lagi, warga Desa Palang Telu lebih ramah dibandingkan dengan warga Desa Randu Kuning, Kang. Iya, benar Suli. Tapi dari perbincangan tetangga di sini, kadang menjadikan hati ini besar hati. Maksudnya? Ya, karena para tetangga lebih banyak membicarakan perkawinan saya dengan kamu. Terlebih, saya mempunyai istri yang cantik, berkulit kuning langsat. Terlebih saya mempunyai istri yang cantik, berkulit kuning langsat, perawakannya tidak kurus, tetapi juga tidak gemuk. Ada beberapa laki-laki tetangga yang iri, sampai-sampai berkelakar ingin tukar istri katanya. Laki-laki kalau sudah kelakar kelewat batas memang. Ya, itu hanya karena saking akrabnya bertetangga atau sesama teman sejak kecil sampai dewasa. Oh iya, Kang. Kang Badra sudah izin kalau hari ini tidak menjalankan perahu? Iya, saya sudah izin. Oh. Kalau saya akan menikmati pengantin baru dalam sepekan ini. Pengantin baru kok sama perempuan yang sudah punya anak?